Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa fil ayatil ukhra, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa qala aidan, inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di kesempatan yang baik ini, di waktu yang mustajabah, di tempat yang penuh keberkahan ini, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni berusaha untuk menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan berupaya untuk menghindari larangan-larangannya. Sebab dengan iman takwa itulah Allah anugerahkan pada diri kita, yakni cucuran rahmat dan keberkahan. Dan dengan iman takwa itu pula lah segala urusan kita, persoalan hidup kita, baik ada ujian, cobaan dan musibah, akan Allah berikan solusi yang terbaik. Ujian musibah tersebut akan Allah angkat. Dan tentunya dengan iman dan takwa itu pula lah Allah anugerahkan pada diri kita, yakni rizki yang barokah. Rizki yang datang hadirnya tanpa kita duga-duga. Dan rizki tersebut sebagai penghantar diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya iman takwa itu pula lah yang kelak saat kita memenuhi panggilan Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan tentunya ditempatkan di surganya yang penuh dengan kenikmatan kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jumat ini merupakan Jumat terakhir di bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 26 Rabiul Awal. Tentu di bulan Rabiul Awal, rasa syukur kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena Allah takdirkan diri kita ini sebagai umatnya. Rasa syukur tersebut tentu kita barengi dengan keimanan, ketakwaan semakin tinggi. Senantiasa menjalankan apa yang Rasulullah contohkan, sehingga kita sebut begitu sunnah-sunnahnya. Rasa syukur tersebut
merupakan tingkat yang tertinggi pada bulan ini sebagai kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu luar biasa Rasulullah saat memikirkan umatnya seperti kita ini. 1500 tahun yang lalu, di bulan ini Rabiul Awal juga, selain kelahiran Rasulullah, bulan ini juga wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat Rasulullah wafat, yang beliau pikirkan adalah ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Dan kelak saat yaumul ba'ats, hari kebangkitan, dibangkitkan dari alam kubur, Rasulullah tidak mencari keluarganya, anak istrinya. Yang beliau cari adalah aina ummati, aina ummati, aina ummati. Di mana umatku, di mana umatku. Puncaknya saat kita kelak menghadap pengadilan yang disebut dengan yaumul hisab, disitulah seluruh umat terjadi pergolakan yang luar biasa. Ketika menghadapi peradilan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian umat mencari ke sana kemari memikirkan nasibnya bagaimana yang terjadi pada diriku. Jangankan umatnya, para rasul dan nabi terdahulu juga memikirkan dirinya sendiri. Apa yang terjadi tentang diriku saat peradilan ini? Maka saat itulah kita pada saatnya bertolak ke sana kemari untuk meminta pertolongan. Saat kita menuju ke Nabi Adam alaihissalam, wahai nenek moyang kami, ayahanda kami, berikanlah pertolongan kepada kami saat penghitungan amal ini. Kata Nabi Adam alaihissalam, bagaimana mungkin aku bisa memberikan pertolongan untuk kalian, sedang diriku sendiri memikirkan saat suatu kesalahan yang aku perbuat, sehingga menjadikan aku diturunkan di surganya Allah menuju alam dunia. Pergilah ke Rasul atau Nabi yang lain. Datanglah ke Nabi Nuh alaihissalam. Wahai Nabi Nuh, dengan doamu yang mustajabah, dengan kisahmu yang luar biasa, berikanlah pertolongan kepada kami saat menghadapi yaumul hisab ini. Kata Nabi Nuh, itu tidak mungkin aku lakukan, karena anak dan istriku tidak aku bisa selamatkan pada saat itu. Lalu datanglah kita ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Qasimullah, ya Khalilullah, engkau dengan banyak gelarnya, engkau Abul Anbiya, bapak dari para nabi dan rasul, berikanlah pertolongan kepada kami. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, aku tidak sanggup berikan pertolongan pada kalian, karena dalam hidupku aku ada kesalahan. 3 kali bohong selama hidupku, itu menjadi sebab aku terhalang untuk memberikan pertolongan pada kalian. Lalu datanglah kita ke Nabi Musa alaihissalam. Ya Nabi Musa, kalimatullah, dengan gelarmu yang luar biasa itu, berilah pertolongan pada kami. Kata Nabi Musa, jangankan aku memberikan pertolongan pada kalian, umatku Bani Israel aja aku sudah tidak bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Lalu datanglah kita ke Nabi Isa alaihissalam. Ya Nabi Isa, dengan ruhullah, engkau adalah seorang rasul, seorang nabi yang memiliki mukjizat yang luar biasa. Berilah pertolongan kepada kami. Kata Nabi Isa, aku tidak sanggup, karena umatku sendiri menganggap diriku sebagai Tuhannya, atau bahkan sebagai anak Tuhan. Lalu kemana kita akan mencari? Disitulah Rasulullah, Analaha, 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 akulah yang akan berikan pertolongan pada kalian.
Akulah yang akan memberikan syafaatul udma pada kalian. Karena pada saat itu Rasulullah, saat pergolakan peradilan yang luar biasa itu, bersujud di hadapan Allah. Saat beliau sujud, Allahumma ummati, Allahumma ummati, Allahumma ummati, ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Saat sujud tersebut, Allah menyaksikan dan melihatnya dan mendengarkan doa Rasulullah. Diperintahkan oleh Jibril, ya Jibril, datanglah engkau pada kasihku. Apa yang dimintakan? Jibril menghampiri Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad, apa yang engkau munajatkan? Allah lebih tahu, kata Rasulullah. Maka dari itulah, ketika Allah lebih tahu, Allah menjawab, inni sanurdiuka fi ummatika wa nasu'uka. Aku ridho terhadap umatmu, wahai Rasulullah, wahai Muhammad kekasihku. Dan aku tidak akan menyakiti umatmu tersebut. Maka dari itulah Rasulullah memberikan sebuah garansi disebut dengan syafaatul udma. Analaha, analaha, analaha. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya pada detik ini rasa syukur tersebut menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan garansi legalitas ini syafaatul udma kelak fil yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa dianugerahkan oleh Allah istiqamah, iman Islam kita senantiasa kita tancapkan, dan senantiasa kehidupan kita diberkahi oleh Allah, dianugerahkan kesehatan, umur yang barokah, rizki yang barokah, dan keturunan kita menjadi dzurriatan thayyibah, keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wal hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.